Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang sudut. Ini merupakan materi matematika kelas 7 ya, semester 2. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep sudut. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengukur, membandingkan, dan menggambar sudut dengan benar. Nah, pernahkah kalian melihat sudut di lingkungan sekitar? Di mana saja sudut tersebut dapat ditemukan? Nah, ini contohnya ya, di sekitar kalian itu kan banyak yang berupa sudut gitu ya. Yang pertama, sudut siku-siku. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, sudut siku-siku itu kan besarnya 90 derajat. Kemudian di televisi, kemudian di HP kalian juga bisa. Kemudian sudut pada jendela, kemudian sudut pada buku, sudut pada pintu. Nah, sudah jelas ya macam-macam sudut yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang pengertian sudut sendiri itu apa? Nah, sudut itu adalah daerah ya. Jadi berupa daerah, ini kan berupa daerah yang diarsir kuning ini ya. Daerah yang bagaimana? Daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik. Nah, bertemu di sini. Jadi, sinar garisnya ini ada dua ini kan. Nah, bertemu pada titik pangkalnya, bertemu di sini, di satu titik. Nah, titik pertemuan dari dua garis tersebut atau dari dua sinar garis tersebut itu disebut dengan titik sudut. Jadi ini disebut dengan titik sudut. Kemudian dua sinar garis yang membentuk daerah sudut ini disebut dengan kaki sudut. Nah, ini sudutnya diberi tanda. Oke. Nah, kemudian untuk pemberian nama sudut itu menggunakan menggunakan huruf besar ya, menggunakan huruf kapital. Misalkan nih sudut A pakai simbol sudut seperti ini ya, dibaca sudut A. Kemudian kalau depannya ada M sudut A itu membacanya besar sudut A. Ini artinya besar sudut A ya. Kemudian penamaan sudut itu bisa dengan satu nama atau dua nama. Nah, kalau satu nama ya ini seperti ini, sudut A, sudut B, sudut C, dan seterusnya. Nah, kalau kita beri dengan tiga nama, itu kita beri nama sudut ABC misalkan. Ya, nah kalau disebutnya dengan tiga nama, sudut ABC seperti ini, maka titik sudutnya itu adalah yang berada di tengah. Jadi kalau sudut ABC, titik sudutnya adalah sudut B. Ini ya contohnya, ini ruas garis sinar garis AB, ini sinar garis BC bertemu di B, membentuk sudut ABC. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis sudut. Nah, sudut sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau yang 90 derajat itu disebut dengan sudut siku-siku. Nah, kemudian kalau sudut tumpul itu adalah sudut yang besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Itu namanya sudut tumpul. Nah, kalau sudut lurus itu sudut yang besar sudutnya tepat 180 derajat ya. Nah, satu lagi yang namanya sudut refleks. Kalau sudut refleks itu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat.
Nah, kalau yang 360 derajat itu disebut dengan sudut satu putaran penuh. Nah, untuk mengukur sudut itu biasanya kita menggunakan busur derajat seperti ini ya contohnya. Kemudian untuk langkah mengukur busur, langkah mengukur sudut, langkah mengukur sudut yang pertama, tempatkan satu langkah titik sudut pada pusat busur ini ya. Kemudian diukur kaki sudutnya, digambar dulu pakai penggaris bisa, pakai busur juga bisa. Kemudian diukur besar sudut yang akan digambar berapa, misalkan 60 derajat gitu ya. Nah, nanti di belakang Bu Laksmi juga akan menyertakan videonya langkah-langkah menggambar busur derajat. Langkah-langkah menggambar sudut. Nah, ini membandingkan sudut. Ini jam pertama pukul 3. Ini sudut siku-siku. Kemudian jam kedua pukul 2 menunjukkan sudut lancip. Nah, ini melukis sudut ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan, melukis sudut yang sudut lancip ini yang 150 derajat. Ya, pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar sudut menggunakan penggaris dan busur derajat. Ya, langkah pertama, kalian siapkan dulu penggaris, ya, disiapkan penggarisnya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat salah satu kaki sudutnya dulu, ya. Dibuat salah satu kaki sudutnya. Nah, misalkan ini ya. Nah, kemudian misalkan kita akan menggambar sudut yang besarnya 120 derajat. Nah, kemudian langkah kedua, kalian ambil busur derajat. Oh, ini salah, busur derajatnya. Nah, ini ya, kalian ambil busur derajat. Nah, kemudian kalian letakkan, ini kan ada tanda ini ya, perpotongan antara garis horizontal dan garis vertikalnya ini. Nah, ini kamu paskan di sini. Nah, dipaskan di sini. Jangan di atas sini ya, tapi dipaskan di sini. Nah, dipaskan di sini. Karena kita akan menggambar sudut yang besarnya 120 derajat, kita gunakan nolnya itu yang sebelah dalam. Kenapa? Karena kan kaki sudutnya ke sana. Nah, nanti kan 120 derajatnya itu ke sana. Kalau kita pakai yang 0 derajatnya di sini, tidak bisa karena kaki sudutnya ada di sini ya. Kecuali kalau kamu gambar kaki sudutnya itu ke sana, nah baru kita pakai 0 yang di luar. Nah, karena kaki sudutnya itu ada di kanan, maka kita pakai nolnya itu mulai dari yang dalam ini. Nah, kita ukur 120 derajat. Ya, 120 derajat itu yang mana? 120 derajat. Oh, yang ini. Nah, kita beri tanda ya. Kita beri tanda di sini. Set. Nah, kemudian ini kita ambil busurnya. Kemudian kita hubungkan ya. Kita hubungkan antara ini tadi yang kita kasih tanda tadi dengan penggaris. Nah, di sini. Nah, ini kita hubungkan. Kita paskan. Nah, ini kita paskan dulu. Kalau belum digeser. Nah, ini kemudian kita garis ya. Misalkan kita beri warna yang berbeda, biru misalkan. Nah, ini kita garis. Sret. Oh, ini ternyata. Nah, pakai warna yang sama juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, ini kita sudah menggambar kaki-kaki sudutnya. Sudah, ini kita singkirkan. Nah, kemudian kita gambar daerah sudutnya.
Nah, ini daerah sudutnya tadi, besarnya 120 derajat. Ya, ini kaki sudutnya. Nah, tadi kan di depan sudah dijelaskan bahwa pengertian sudut itu adalah apa? Pengertian sudut itu daerah ya, daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Jadi misalkan ini sudutnya saya beri nama KLM misalnya. Nah, ini berarti titik sudutnya ada di M. Besar sudut KLM itu sama dengan 120 derajat. Begitu ya. Bisa ya anak-anak? Nah, nanti challenge-nya adalah bagaimana kamu menggambar sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Oke, sudah jelas ya? Ya, silakan menggambar tugas yang sudah Bu Laksmi berikan. Nah, apa yang sudah kalian pelajari tadi? Yang pertama tentang definisi sudut, ya. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik. Nah, titiknya itu disebut dengan titik sudut. Kemudian jenis-jenis sudut itu ada sudut lancip. Nah, sudut lancip tadi yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, kalau siku-siku itu besarnya 90 derajat, kemudian sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180, ya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, kalau yang 180 derajat itu disebut dengan sudut lurus. Kemudian ada tambahan tadi ya, sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu disebut dengan busur derajat atau protractor. Nah, sekarang saatnya kita berlatih ya. Nah, sudut siku-siku itu memiliki besar sudut berapa derajat? Berapa? Iya, betul sekali, 90 derajat ya. Tuh. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur sudut namanya apa? Namanya ya busur derajat. Tuh. Kemudian sudut yang lebih besar dari 90 tapi kurang dari 180 disebut dengan sudut apa? Sudut tumpul. Kemudian sudut lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Tuh. Sudut 45 derajat adalah contoh sudut apa? 45 derajat. Contoh sudut lancip. Betul. Nah, tugas kalian yang terakhir adalah soal esai. Nah, kalian Bu Laksmi minta untuk menggambar ya di buku tulis kalian masing-masing dengan menggunakan busur derajat dan penggaris. Nah, yang harus kalian gambar apa? Ya ini sudut-sudut, ada 5 nomor ya. Yang pertama sudut A besarnya 35 derajat. Kemudian sudut B yang besarnya 65 derajat. Sudut C yang besarnya 105 derajat. Sudut HIJ yang besarnya 220 derajat. Dan sudut PQR yang besarnya 330 derajat. Nah, ini silakan kalian gambar ya di buku tulis kalian. Kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan di meja Bu Laksmi. Oke, jangan lupa ya digambar daerah sudutnya. Seperti ini tadi ya yang Bu Laksmi contohkan di depan tadi. Mana sebentar. Nah, ini ya. Jadi
digambar daerah sudutnya seperti ini. Ya, misalkan 330 derajat itu yang mana? Oke, sudah jelas ya tugasnya? Ya, jangan lupa nanti setelah selesai dikumpulkan di mejanya bulat sini. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.